Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Hukum Tata Negara pada pertemuan ke-17 tentang penerapan prinsip-prinsip good governance. Penerapan prinsip-prinsip good governance ini sangat diperlukan untuk mengembalikan birokrasi ke arah yang benar, transparan, akuntabel, dan juga anti KKN. Pada pertemuan 16, kalian sudah mempelajari pengertian atau definisi dari prinsip-prinsip good governance, di mana governance diartikan sebagai suatu tata pemerintahan. Good governance, tata pemerintahan yang baik, dengan lawannya adalah bad governance. Perkembangan terakhir mengenai peran pemerintah yang telah terjadi pergeseran dari government ke governance yang semula sekedar pemberi pelayanan atau sebagai provider menjadi fasilitator, yaitu kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat. Istilah governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, karena governance dirasa lebih otoritas politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan kenegaraan. Nah, perbedaan antara istilah government dan governance ini dibedakan dari berbagai unsur. Dari unsur pengertian, hubungan. Unsur pengertian, government, badan atau lembaga yang berfungsi dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan governance yaitu suatu cara, penggunaan, atau pelaksanaan. Dari segi hubungan, government hierarkis yang memerintah di atas, yang diperintah di bawah. Sedangkan governance heterarkis, kesetaraan, kedudukan, dan hanya berbeda dalam fungsi. Selanjutnya, perbedaan lain dari segi unsur komponen yang terlibat. Nah, komponen yang terlibat pada government sebagai subjek hanya ada satu, yaitu institusi pemerintah. Sedangkan governance, komponen yang terlihat ada beberapa sektor, sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Yang keempat, siapa pemegang peran yang lebih dominan? Untuk governance, yaitu sektor pemerintah. Sedangkan governance, semua komponen memegang peran sesuai fungsi masing-masing. Efeknya apa? Government, kepatuhan warga negara, sedangkan governance menghasilkan partisipasi warga negara. Output yang diharapkan, government, pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara. Sedangkan governance, pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara dan warga masyarakat. Tiga komponen tersebut, pemerintah, rakyat, dan sektor swasta. Fungsinya apa ketiga sektor tersebut? Punya fungsi masing-masing dan harus seimbang. Pemerintah berfungsi pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Pada sektor swasta, berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Sedangkan rakyat merupakan objek dan subjek yang berperan serta dalam sektor swasta dan pemerintahan. Nah, ini prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, good governance, yang sudah kalian pelajari pada pertemuan 16, mungkin menurut United Nations Development Program, ada 7. Kemudian, menurut World Bank, ada 5. ASEAN Development Bank, 4. Menurut Bappenas RI, ini lebih banyak dalam perkembangannya, ada 9 prinsip. Menurut NGO MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia, ini lebih banyak, ada 14 prinsip. Mulai dari visi strategis sampai dengan komitmen pada lingkungan hidup.
Latar belakang dari penerapan good governance di Indonesia didasari atas pemikiran, tuntutan, dan dukungan internal. Analisa dan pemikiran ilmuwan politik, pemerintahan, administrasi publik dengan kondisi pemerintahan saat itu merekomendasikan adanya reformasi. Reformasi ini diperlukan untuk perubahan paradigma pemerintahan yang menghasilkan birokrasi yang netral, reinventing government, dan good governance. Tuntutan dari rakyat, LSM, pers, aktivis, kalangan menengah, swasta, tokoh masyarakat, dan lain-lain mengenai reformasi, demokratisasi, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang baik, anti KKN, peran serta masyarakat, sehingga menghasilkan pemikiran civil society, di mana merupakan ruang untuk rakyat mendapatkan kebebasan. Dukungan dari kalangan birokrasi sendiri, meski jumlahnya tidak banyak. Hal ini untuk mengembalikan birokrasi ke arah yang benar, netral, kompeten, pelayanan prima, fasilitator yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, dan yang penting anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari beberapa prinsip yang sudah kita pelajari, saya mengambil 3 prinsip yang utama. Pertama, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Definisi akuntabilitas mungkin sudah dipelajari pada pertemuan ke-16 yang meliputi keuangan, finansial, administratif, dan policy decision, serta hukum dan politik. Nah, indikator akuntabilitas itu apa saja? Ada proses pembuatan keputusan tertulis untuk memenuhi standar etika dan nilai berlaku sesuai prinsip administrasi yang benar. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Yang ketiga, kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya. Yang keempat, penyebar luasan informasi suatu keputusan melalui media massa. Kelima, pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan. 6. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Alat ukur akuntabilitas, contohnya di suatu pemerintah daerah, apakah memiliki pola dasar, memiliki propeda, program pembangunan daerah, Renstra, rencana strategis, APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, kemudian adanya sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, kemudian laporan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, kemudian ada LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban, kebijakan daerah, ada SK Gubernur, Perda, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, keuangan daerah, dan lain-lain. Kemudian alat ukur yang keenam, yaitu kotak pos pengaduan, bisa juga berita-berita di media massa, pengaduan dari LSM, hasil riset, monitoring independen. Yang ketujuh, ada kriteria untuk mengukur performansi aparat. Yang kedelapan, ada perda partisipasi masyarakat. Prinsip utama yang kedua yaitu transparansi. Definisinya juga sudah kalian pelajari. Prinsip ini menekankan kepada 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Apa saja indikatornya? Di antaranya, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab. Kemudian,
kemudahan akses informasi. Yang ketiga, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Yang keempat, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah. Apa yang menjadi alat ukur transparansi? Contohnya di pemerintah daerah, publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi, atau bisa juga laporan tahunan, brosur, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan, website, papan pengumuman, maupun pada koran lokal. Yang kedua, informasi yang disajikan, acuan pelayanannya bagaimana, laporan kegiatan publik, prosedur, keluhan. Yang ketiga, bagaimana penanganan keluhan melalui berita di media massa, catatan responsif, personil, limit waktu respon, kemudian komentar untuk draft kebijakan, dan lain-lain. Dapat juga diukur dari pertemuan masyarakat. Prinsip utama yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi ini berperan dalam proses-proses birokrasi, dapat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja indikator partisipasi? Adanya jaminan hukum dari pemerintah mengenai partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam suatu perda. Yang kedua, adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas, dan terbuka. Yang ketiga, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan. Indikator keempat, visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat. Indikator yang kelima, terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Alat ukur partisipasi masih dengan sampel pemerintah daerah. Ada public hearing. Public hearing ini digunakan untuk mengetahui respon dari masyarakat terhadap kebijakan publik yang berlaku. Bisa Pemda dengan masyarakat, DPRD dengan masyarakat, atau bersama dengan kalangan swasta. Dilakukan dalam pertemuan kelompok masyarakat, stakeholders meeting. Ada jajak pendapat umum, kemudian laporan penelitian dan kajian, diskusi publik, electronic participation, mailbox telepon, email, website, ataupun melalui konferensi atau pertemuan meja bundar. Apa implikasi dari penerapan good governance terhadap penyelenggaraan pemerintahan? Harus dimulai dari tataran persiapan, pembenahan sistem pemerintahan atau redefinisi atau rekonstruksi pada aspek struktural, fungsional, dan kultural. Kemudian pada tataran proses pelaksanaan, keseimbangan peran serta 3 faktor, pemerintah, swasta, dan rakyat. Apabila dipersiapkan secara matang, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut sebagai hasil dari penerapan prinsip good governance yang baik. Pemerintah tidak lagi mendominasi atau otoriter karena diimbangi oleh peran rakyat dan swasta yang saling melakukan kerjasama dan pengawasan. Kedua, pemerintah lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang ketiga, pemerintah tidak hanya melayani, tetapi juga menjadi fasilitator yang baik. Keempat, sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis, rakyat lebih berdaulat.
Yang kelima, pencapaian tujuan bernegara dan bermasyarakat akan mudah dicapai karena ada persamaan persepsi, visi, dan misi. Apabila tidak dipersiapkan secara matang, otomatis performance dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tetap saja atau malah lebih buruk karena tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan, tidak efisien dan efektif, lamban, tidak demokratis, penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak ada kontrol. Kritik terhadap konsep good governance ada 3. Yang utama adalah selain pilar pemerintah, swasta, dan rakyat, perlu ditambah lagi dengan pilar moral sebagai norma utama dan penyeimbang. Dengan demikian, moral harus dimiliki oleh ketiga komponen, pemerintah, sektor swasta, dan rakyat. Karena dengan adanya moral menjadikan lebih peka, tidak merugikan pihak lain, dan juga tidak merugikan negara. Nah, moral menjadi faktor utama yang menyinari sikap, perbuatan, perilaku setiap individu maupun sistem dari ketiga komponen good governance. Cukup sekian dari saya. Kalian bisa melanjutkan berdiskusi dengan teman-teman kalian maupun dosen di kelas kalian terkait hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dan upaya untuk mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.